Salam bagi kita semuanya. Oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita boleh dipertemukan di channel Suara Pertobatan ini, khususnya muda-mudi remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama saya, Evangelis Rudi Hartono Buang Menalu, akan membawa kita firman Tuhan hari ini dalam renungan yang singkat dengan judul Bertobat dari Dosa. Dan kita akan awali di dalam doa. Marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu, oleh anugerah-Mu kami boleh ada hari ini, dan Kau boleh pertemukan kami di channel Suara Pertobatan. Kami berdoa, kiranya Tuhan berfirman bagi kami, dan kami percaya lewat firman-Mu hari ini kami mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, dan perubahan hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayangnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dimanapun kita berada. Hari ini kita langsung saja kepada firman Tuhan dengan judul Bertobat dari Dosa, yang kita ambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, terkhusus muda-mudi remaja dimanapun saudaraku berada, dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak berdosa selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, melanggar firman Allah, melanggar perintah Tuhan, maka ada konsekuensi yang harus diterima oleh Adam, Hawa, dan ular, dan kepada kita semuanya. Apa konsekuensinya? Adam itu bersusah payah mencari rezeki seumur hidup. Hawa dengan kesakitan melahirkan anaknya. Ular terkutuk dan dengan perut ia akan berjalan, dan tanah menjadi terkutuk. Dan konsekuensi itu terjadi sampai hari ini. Bahkan dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan akibatnya adalah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dalam Roma 6 dikatakan ayat 23, apa upah dosa? Upah dosa ialah maut. Puji Tuhan, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Itulah konsekuensinya, saudara. Apa itu? Ada maut, yaitu hidup tersiksa di neraka. Bahkan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuatkan ia bersembunyi daripadamu dan tidak menjawab doamu ialah karena dosa-dosamu. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, ada solusi yang diberikan oleh firman Tuhan bagi kita, agar kita Bapak Ibu Saudara mengalami kasih karunia Allah. Yang pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama adalah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa kita harus menerima Yesus? Karena hanya Yesus yang bisa menyelesaikan dosa. Dia adalah Tuhan yang mau jadi sama dengan manusia. Dia adalah benih surga. Alkitab katakan dikandung dari Roh Kudus. Dan hanya Dia yang bisa menyelesaikan saya dan saudara, sehingga kita terbebas dari dosa. Yang kedua adalah kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang kedua adalah bertobat dari dosa. Mengaku itu sama dengan bertobat. Bertobat itu sama dengan tidak mengulangi lagi. Itulah sebabnya ada seorang anak Tuhan, sebelum dia bertobat, dia mencuri uang persembahan. Tetapi ketika dia ditangkap Tuhan, masuk dalam penjara itu kamar 13, maka dia bernyanyi di sana, Joraau, Joraau, dangulau kube sisongoni. Jadi dia menyesal dan dia tidak mau lagi mengulangi dosa seperti itu.
Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin agar saya dan saudara kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita bertobat dari dosa kita. Maka firman Tuhan tadi katakan, Ia menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ia mengampuni dosa kita. Dan Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Dengan demikian kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan bagi kami, terkhusus buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami bertobat dari dosa kami. Dan puji Tuhan, bersama Yesus ada kemenangan karena Engkaulah Juru Selamat dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu di hati kami semuanya, jadikan kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua kita yang diberkati. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.